Antisipasi PHK. Meski isu ini simpang siur, wacana PHK massal jilid 2 terus bergulir. Belajar dari pengalaman 2019 betapa tidak berdayanya serikat buruh tidak dapat melakukan perlindungan pendampingan advokasi kaum buruh. Bahkan pengurus PUK saat itu juga masuk dalam target operasi efisiensi. Yang perlu diantisipasi adalah terjadinya proses PHK yang disetting sedemikian rupa agar proses PHK terlaksana dengan mulus. Pertama kita ketahui bahwa adanya pertemuan ketua PUK dan HRD di salah satu hotel di Makassar. Ingat, hal itu mesti dihindari. Di sini pertemuan itu seolah-olah adalah pertemuan tripartit. Padahal, pelaksanaan tripartit tidak demikian. Kedua, HRD dengan manipulatif terburu-buru. Padahal proses PHK dalam perundingan membutuhkan waktu yang cukup banyak agar kedua belah pihak saling diuntungkan khususnya kaum buruh. Termasuk jumlah pesangon yang sesuai dengan Undang-Undang 13. Dalam hal ini kita menolak segala upaya pesangon versi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. HRD membawa dan dikawal oleh Provos Polda menuju tempat eksekusi, untuk menghindari hal yang tidak-tidak. Karena sudah pasti, HRD jiwanya terancam, jangan sampai jadi sasaran buruh yang hilaf dan melakukan tindakan anarkis terhadap oknum HRD tersebut. Lalu, buruh harus bagaimana jika PHK dilakukan? 1. Jangan datang ke kantor jika dipanggil manajer. Mintalah alasan mengapa manajer melakukan itu kepada diri kita. 2. Tolak segala bentuk tanda tangan. Jika ada unsur pemaksaan, ancaman, ditakut-takuti dan diiming-imingi, langsung saja lapor ke Polres. Yang bersangkutan dalam hal ini manajer dan HRD segera laporkan ke Polres, karena di dalamnya ada unsur pemaksaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Jika perlu mintalah bantuan kepada aktivis atau LSM setempat. 3. Desak Ketua PUK Serikat Buruh untuk menyatakan sikap penolakan PHK. 4. Desak Ketua PUK untuk memberi waktu sosialisasi, mengapa PHK mesti terjadi. Jika tidak begitu, berarti Ketua Buruh buang badan. Jika ada indikasi Ketua Buruh memaksa dan mengiming-imingi buruh untuk tanda tangan, maka Ketua Buruh pun harus dilaporkan ke Polres. Karena sudah masuk delik pemaksaan. 5. Selama tidak tanda tangan, tetaplah bekerja seperti biasa sampai ada hasil keputusan dari pengadilan. Mintalah pertanggungjawaban PUK untuk setiap masalah perindustrian. 6. Sebaiknya, jika benar-benar manajemen melakukan PHK massal, maka keputusan itu harus melalui PHI. Karena belajar dari pengalaman, serikat buruh dan manajemen ada indikasi kong kali kong. Biarkan proses PHI berjalan, insya Allah ada kemenangan. 7. Lakukanlah demo untuk menolak PHK massal. Gugat manajemen, copot manajer, karena sejatinya manajer sudah gagal dalam menjalankan perusahaan sehingga tidak produktivitas lagi. Jika manajernya bagus maka kinerja bawahan juga ikut bagus. Hal ini membuktikan betapa gagalnya manajer dalam meningkatkan performa anggota atau bawahan sehingga target-target tidak tercapai. 8. Jika hendak melakukan PHK maka, yang paling utama adalah manajernya yang mesti di PHK terlebih dahulu, lalu pengurus PC kemudian pengurus PUK. PHK harus memiliki nilai-nilai asas keadilan dan harus bersifat proporsional. Jangan lantaran dekat dengan pimpinan lalu tidak di PHK pilih kasih. 9. Yang paling penting adalah berdoa agar tidak terjadi PHK.